Haleluya. Engkau Tuhan
kekuatan kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu mengulurkan tangan menopang kami Tuhan. Dalam menanti-nantikan Engkau, sungguh kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami percaya Engkau hadir bagi kami untuk menolong kami Tuhan. Engkau melihat kehidupan kami, melihat kepribadian kami, dan kami datang dengan segala kelemahan, dengan segala cacat celah kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kasih-Mu, kami butuh kuasa-Mu menolong kami, membaharui kami, memperbaiki pribadi kami, kehidupan kami, untuk kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pimpin kami, urapi kami hari ini, memuliakan Engkau lihat ibadah kami ini Tuhan. Layakkan kami di hadirat-Mu, tahirkan setiap kehidupan kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya akan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator singer, layakkan urapi Tuhan, pakai dengan kuasa-Mu. Yang hamba-Mu yang Tuhan percaya akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga berkarya menyatakan kasih-Mu lewat lidah bibir mulut hamba-Mu, berlengkapi hamba-Mu Tuhan dengan firman-Mu yang disingkapkan rahasianya, urapi hamba-Mu sertai dengan kuasa-Mu. Dan kami sungguh-sungguh diberkati malam hari ini. Saudara-saudara kami, jika ada Tuhan dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan tolong beri kekuatan, beri gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Kau juga menolong. Kalau sakit Engkau sembuhkan, jika lemah Tuhan kuatkan. Lingkungan kami juga berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir pada malam hari ini, kami boleh menikmati kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan, roh jahat bekerja di iblis dan setan yang mau mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya dalam nama Yesus. Kami akan keluar oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kami silakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang tetap menopang menguatkan kita, untuk kita boleh tetap ada di hadiratnya. Sebagaimana malam hari ini kita percaya hanya kasih Tuhan yang membawa kita di tempat ini. Dia senantiasa tunjukkan kasih setianya bagi kita. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Tangkap pujian kita, mujizat itu nyata.
untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, betapa Kau baik. Saudara kita semua bangkit berdiri bersuka cita mengangkat pujian ini. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kita tidak takut menghadapi kegoncangan yang ada sekarang, karena kita percaya Tuhan menyertai kita dan senantiasa Dia menyatakan kebaikannya. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, janjinya. Hidupku tak
Siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan, sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, firman-Mu sungguh ajaib. Aku
sepanjang satu minggu ini, sepanjang hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan bahwa Engkau selalu bersama-sama kami, menyertai setiap langkah hidup kami Bapa. Jika kami berada malam hari ini berkumpul bersama Tuhan, itu kami menyadari oleh karena anugerah-Mu Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami membawa segenap hati kami Bapa, menaikkan pujian ucapan syukur kami kehadirat-Mu Bapa. Bahkan saat lagi Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, karena kami yakin percaya bahwa firman-Mu kekuatan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berarti kami semua yang ada di tempat ini, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima Tuhan, bersama kami kembali. Puji nama Tuhan, saya kembali menyapa sekalian jemaat yang hadir di tempat ini. Salam sejahtera nama Tuhan Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi dalam dunia ini, tetapi satu hal yang kita sadari dan kita syukuri bahwa setiap langkah hidup kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan sungguh memberkati kita sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul karena kemurahan Tuhan itu yang kita syukuri. Malam hari ini, sebelum kita datang sujud berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kita, akan menaikkan doa-doa permohonan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 103. Nanti akan kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur 103 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud. Seperti yang kita tahu bahwa Raja Daud hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab mencatat bahwa tiga tokoh yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Salah satunya dalam Kisah Rasul mengatakan bahwa Daud itu berkenan dalam hidup kita. Jadi apapun situasi kita, apapun keadaan dunia saat ini, apapun keadaan kita, ketika Tuhan sudah berkenan kepada kita, tentu Tuhan akan menyertai kita. Segala sesuatu bisa kita lewati karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan turun bekerja dalam setiap yang kita lakukan. Jadi ya, Tuhan juga katakan bahwa setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan diperdamaikan dengan musuh-musuhnya. Sungguh itu yang ingin kita cari dalam hidup ini. Gitu ya. Segala sesuatu di dunia akan segera berlalu, tetapi bagaimana pengikutan kita kepada Tuhan? Tentu kita ingin menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Mazmur 103 ini dituliskan Raja Daud, gitu ya, dengan tema supaya kita, gitu ya, malam hari ini belajar memperingati, gitu ya, atau peringatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ada 7 peringatan yang harus kita lakukan supaya kita pada akhirnya ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali datang, kita didapati sebagai anak-anak, hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. 7 bagian. Mari kita baca Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukan, kita baca dan kita nikmati pembacaan dari firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi orang yang keras. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Puji nama Tuhan. Tadi saya sampaikan bahwa kita belajar malam hari ini merenungkan ada 7 peringatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita ini didapati oleh Tuhan sebagai pribadi yang berkenan seperti Raja Daud, gitu ya. Yang pertama itu peringatan untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Ya, peringatan untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Ayat yang pertama tadi katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namaku yang kudus, hai segenap batinku. Ya, seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, gitu ya, kita sering sekali itu pintar, gitu ya, pandai, bahkan bisa memberikan nasihat, teguran, gitu ya, atau kata-kata yang menguatkan orang lain. Gitu ya. Tetapi dalam prakteknya kita sering lupa, bahkan tidak pernah, gitu ya, untuk memotivasi diri kita sendiri, sehingga gagal, gitu ya, untuk memotivasi diri sendiri. Raja Daud itu disegani, gitu ya. Tetapi dalam kehidupan lingkungannya banyak orang-orang kepercayaannya, gitu ya. Tetapi dalam hidupnya dia memotivasi dirinya, dia menasihati dirinya, mengajak dirinya supaya memuji Tuhan. Nah, kita juga hari-hari ini, gitu ya, banyak yang terjadi, gitu ya, dalam hidup ini. Tetapi ayo, ketika kita sudah dalam ibadah, gitu ya, kita motivasi diri kita. Kita lupakan dulu segala beban, pergumulan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita ajak jiwa kita, batin kita untuk memuji Tuhan. Sehingga ibadah kita, puji-pujian kita itu seperti dupa yang harum, yang disukai oleh Tuhan. Tadi dikatakan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Juga mengajak memuji Tuhan dengan segenap batin. Artinya Raja Daud, kalau sudah dikatakan segenap, dia punya persiapan, sehingga puji-pujiannya itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang pertama, ayo kita belajar, gitu ya, memotivasi diri sendiri supaya, gitu ya, supaya kita bisa memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, dalam praktik juga kehidupan sehari-hari, melakukan segala sesuatu itu, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Kolose supaya melakukan segala sesuatu, aktivitas apapun, dengan segenap hati, seperti melakukannya kepada Tuhan. Kita baca dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Dalam kehidupan kita juga, kegiatan kita, aktivitas kita, pelayan-pelayan Tuhan, kita melakukan sesuatu tidak dengan sungguh-sungguh dan berbantah-bantah, tetapi kita melakukannya dengan segenap hati kita. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-23. 1, 2, 3 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, dalam perkara jasmani saja Tuhan katakan, jadi Tuhan katakan supaya kita melakukan dengan segenap hati. Terlebih lagi dalam perkara rohani, ayo kita motivasi diri kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Itu peringatan yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua, kembali kita ke Mazmur pasal 103 tadi. Mazmur 103 yang ketiga, ayat yang kedua, kita kembali ke Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat 2, firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan.
Pujilah Tuhanku, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Artinya dalam kehidupan kita ini sering sekali, sadar atau tidak sadar, kita itu lebih mudah untuk mengingat kebaikan kita daripada kebaikan yang kita terima. Seringkali kita ingat apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain daripada apa yang sudah kita terima. Nah, kita malam hari ini ayo belajar mengingat kebaikan Tuhan, mengingat juga kebaikan orang-orang sekeliling kita. Ingat, kita ini makhluk yang penuh keterbatasan. Kita memerlukan orang lain. Banyak orang yang sudah mendoakan, menasihati, memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga ayo belajar untuk mengingat kebaikan, orang lain mengingat kebaikan Tuhan. Seseorang yang selalu ingat apa yang ia lakukan untuk orang lain, atau ia ingat kebaikan orang lain, sering sekali akan mengalami kecewaan. Jadi dia selalu ingat apa yang sudah dilakukan kepada orang lain. Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu kepada si A. Tetapi kenapa ketika dia ada masalah mungkin justru tidak melakukan apa-apa si A. Makanya kita tidak hitung apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita terima dari orang, terlebih dari Tuhan. Sehingga si pemazmur ini, Raja Daud ini, memotivasi jiwanya, memotivasi dirinya, memperingatkan dirinya supaya dia itu tidak lupa kebaikan Tuhan. Bayangkan Raja Daud itu seseorang anak yang dilupakan orang tuanya. Dia hanya pengembala, bukan banyak, hanya 2-3 ekor. Tetapi karena kemurahan Tuhan dalam hidupnya, dia diurapi menjadi raja atas ke-12 suku bangsa Israel. Sehingga dia katakan, ayo hai jiwaku, pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita juga dalam hidup kita, coba kita hitung berapa banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun lalu, sepanjang hari ini. Banyak kejadian yang terjadi di dunia ini. Baru-baru ini di suatu kota Pulau Jawa tanah longsor orang sedang ada di keramaian, ada tanah longsor banyak jiwa yang direnggut. Ada lagi yang di Kalimantan tabrakan, sedang dalam lampu merah ada tabrakan, 27 orang meninggal. Hari ini kalau kita bisa sampai pada detik ini, ayo ingat kebaikan Tuhan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena hebat dan gagah kita. Ayo motivasi jiwa kita bahwa ingat kebaikan Tuhan. Semua yang kita miliki, semua yang kita capai itu karena kebaikan Tuhan. Mari kita lanjutkan poin yang ketiga. Peringatan yang pertama tadi mengajak jiwa kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, terlebih lagi untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kemudian memotivasi diri kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang tidak lupa akan kebaikan Tuhan, juga tidak lupa akan kebaikan orang-orang di sekeliling kita. Banyak membantu kita melalui doa-doa, melalui nasihat, melalui pertolongan, tidak kita lupakan. Bagian ketiga, peringatan supaya kita ini memelihara kesehatan tubuh, jiwa, roh, sehingga terpelihara di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga mengatakan lagi, firman Tuhan berbunyi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita dalam hidup kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, sering sekali kita ini berfokus kepada kesehatan jasmani. Tidak salah, tetapi kadang kita juga sering melupakan. Ada sesuatu yang harus dijaga, namanya jiwa. Jiwa itu mempengaruhi segala aspek. Kalau pepatah atau logo kesehatan jiwa yang sehat kalau jiwanya sehat tentu saja tubuhnya sehat kalau saya mengatakan tetapi firman Tuhan juga menasihatkan kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan rohani kita. Kita fokus kepada sakit jasmani yang disebabkan virus dan bakteri, tetapi ada sakit atau yang disebabkan oleh jiwa, seperti rasa takut. Jiwa
kita terganggu karena takut, gelisah, khawatir akan hari esok. Itu sehingga mengakibatkan banyak hal, berdampak ke segala aspek, tidak saja kesehatan jasmani, tetapi kesehatan pikiran kita juga. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan jasmani, ya, rohani? Ya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan rohani kita? Yaitu yang pertama dengan cara berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri dari masa lalu kita. Setiap orang dalam hidup ini, di tempat ini, pribadi lepas pribadi, tentu kita punya masa lalu yang kelam. Ada saja kegagalan dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, seringkali kita selalu berdamai dengan orang lain, berdamai dengan Tuhan, lupa ternyata sering sekali kita juga menyakiti diri sendiri. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, ya, berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu, sehingga bisa melanjutkan perjalanan yang baik. Coba kita baca Yesaya 43. Nah, bagaimana menjaga tadi kesehatan rohani? Kalau jasmani tentu saja kita menjaga pola makan, gitu ya, pola tidur, banyak konsumsi vitamin, olahraga, gitu ya. Nah, rohani itu dimulai dari diri sendiri. Nah, Raja Daud tadi menasihatkan kita supaya kita menjaga, gitu ya. Tadi katakan Tuhan yang menyembuhkan, gitu ya, segala sakit kita, menebus kita, mengampuni kita. Yesaya 43. Nah, cara kita menjaganya, kita harus pertama berdamai dengan diri sendiri. Yesaya 43 ayat yang 18 sampai ayat yang 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari, kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama Yesaya 43 ayat 18-19. 1, 2, 3, ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Gitu ya. Berdamai artinya berdamai dengan diri sendiri. Melupakan hal-hal yang baru, lalu kegagalan di masa lalu. Kita berdamai, memaafkan diri sendiri, sehingga kesehatan rohani kita terjaga. Kemudian yang selanjutnya berdamai dengan saudara. Ya, berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita, saudara kita, saudara seiman, teman seiman. Kadang-kadang sadar atau tidak sadar, mungkin perkataan dan perbuatan kita bisa melukai. Firman Tuhan katakan dalam Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Nah, kadang tidak sengaja, kadang kita bisa menyakiti orang sekeliling kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ketika kamu ingin mempersembahkan persembahanmu, jika ada sesuatu di hatimu, berdamai dahulu. Nah, ayo kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-24. Berdamai dengan saudara kita, sekeliling kita. Sehingga ya, itu salah satu yang menjaga kesehatan rohani kita. Kalau hati kita, hidup kita sudah damai, tentu saja jasmani kita juga itu akan terjaga. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-24, ayat yang sudah sering sekali kita baca. 23 ayat yang ke-23. Matius 5 ayat 23, 24. Matius 23 ayat yang Matius 5 ayat 23 dan 24. 1, 2, 3, ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Berdamai
dengan saudara. Nah, kadang tadi sudah saya katakan, kadang kita sadar atau tidak sadar menyakiti. Terus itu firman Tuhan katakan itu, teringat akan sesuatu. Makanya kita, terlebih lagi itu disampaikan firman Tuhan dalam Matius 5:24 itu menegaskan bahwa lebih dulu damai dari persembahan. Karena kita hanya fokus persembahan, tetapi kita lupa berdamai dengan orang di sekeliling kita. Itu ya poin yang kedua. Tadi berdamai dengan diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan saudara. Yang terakhir 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Minta ampun, kita mengaku salah kepada Tuhan. Sebab Allah itu Ia setia. Sehingga tidak ada lagi penghalang tangan Tuhan untuk menolong kita. Ketika firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak menolong kita, tapi yang menjadi penghalang berkat itu karena dosa kita. Nah, kita berdamai dengan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang 9, ayat sudah kita hafal sekali. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi yang tadi cara kita menjaga kesehatan rohani kita itu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan saudara sekeliling kita, berdamai dengan Allah. Yang terakhir itu menyerahkan segala kekhawatiran kita, itu menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga segala aspek hidup kita itu Tuhan yang pelihara. Itu peringatan yang ketiga. Yang keempat, kita kembali ke dalam Mazmur pasal 103. Jadi peringatan yang ketiga supaya kita bisa menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita itu terpelihara di hadapan Tuhan. Yang keempat, ayat yang keempat, Mazmur 103 ayat yang keempat. Saya bacakan Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, peringatan yang keempat ini supaya kita menjadi anak Tuhan, untuk sadar bahwa Tuhan yang menembus hidup kita, sehingga kita bisa menggunakan segala hidup kita ini tidak hanya keinginan kita saja. Budak yang ditebus itu tidak bisa melakukan segala sesuatu menurut kehendak dagingnya, tetapi ia harus berjalan sesuai dengan perintah Tuannya. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Makanya firman Tuhan katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Seharusnya dalam praktek kehidupan kita berjalan sepemikiran dengan Tuhan. Mari kita baca dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Ketika kita sadar kita sudah ditebus, maka hidup yang kita miliki sekarang ini harusnya dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Galatia 2 ayat yang ke-20. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama Galatia 2 ayat yang 19 dulu, ayat 19 20. 1, 2, 3 ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup dan beriman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya
Nah, kalau Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Galatia, gitu ya, sebagian besar jemaat Galatia ini dikatakan lagi, ini jemaat yang paling bodoh, gitu ya, catat Galatia ini. Tetapi itu Rasul Paulus tadi, gitu ya, mengingatkan bahwa dulu dia itu ditebus dari hukum Taurat. Nah, kita ingat bahwa kita bangsa Indonesia suku Batak ditebus dari dosa-dosa nenek moyang kita, dari dosa-dosa nenek moyang kita sudah didamaikan, gitu ya, oleh darah Kristus dari masa-masa kelam dosa-dosa nenek moyang kita. Nah, prakteknya tentu kita harus menolak, gitu ya, dan juga tidak melakukan gaya hidup nenek moyang kita. Sehingga firman Tuhan tadi katakan bahwa kita, kalau kita hidup, bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga dalam praktek kita seharusnya kita melakukan segala sesuatu itu mencerminkan sikap Kristus yang sudah ada dalam hidup kita. Itu poin yang keempat. Tadi peringatan untuk sadar. Kalau kita sudah sadar, kalau kita ini sudah ditebus, berarti kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Makanya dalam hidup kita belajar mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang kelima tadi 7, yang kelima, peringatan untuk tidak lari dari proses pembentukan Tuhan. Nah, ini yang paling susah. Sering sekali kita ini lari dari pembentukan Tuhan. Tuhan ingin bentuk kita menjadi perhiasan yang sangat indah yang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Tetapi dalam proses itu kita justru lari karena nggak mampu, nggak tahan uji, sehingga gagal. Nah, ayat yang kelima dari Mazmur 103 tadi, ayat kelima. Kita kembali ke Mazmur 103 ayat yang kelima. Peringatan untuk enggak lari dari proses pembentukan Tuhan. Tuhan inginkan kita menjadi perhiasan, ya, yang berguna, ya, demi kemuliaan Tuhan. Tetapi tidak kita bisa lakukan, ya, sehingga akhirnya justru kita stuck di situ saja, tidak bisa menjadi sesuatu yang berharga, yang dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ayo kita baca bersama 103 ayat yang kelima. 1, 2, 3, ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja-wali. Nah, proses pembentukan Tuhan itu diibaratkan seperti pada burung raja-wali. Nah, raja-wali merupakan jenis unggas yang hidupnya mencapai umur 70 tahun. Ya, dari ensiklopedia atau buku-buku gitu yang menjelaskan pengetahuan bahwa raja-wali umurnya itu 70 tahun namanya. Bayangkan 70 tahun. Banyak proses yang dia lakukan. Tetapi setelah dia melewati masa muda, ada masa di mana dia harus melakukan transformasi hidup. Ya, transformasi hidup. Dia pergi ke lereng gunung yang paling tinggi, dia harus mematahkan paruhnya, gitu ya, mencabik-cabik sayapnya satu persatu, sehingga ya tunggu sampai tumbuh kembali. Banyak waktu yang harus dia lakukan, gitu ya. Ilmu pengetahuan mencatat bahwa dia mengalami proses itu selama 5 bulan. 5 bulan lamanya. Belum lagi menunggu dia harus tumbuh sayapnya. Nah, kita, gitu ya, dalam hidup kita banyak proses yang terjadi. Ada yang sebentar, ada yang harus lama menunggu. Nah, tetapi sering sekali sebagai anak-anak Tuhan banyak yang tidak bisa menikmati proses, sehingga dalam hidupnya sering sekali timbul sungut-sungut. Apalagi ditambah dengan iri hati. Nah, sungut-sungut akan berujung dengan iri hati, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mengapa si Anu enggaknya gereja, tetapi lebih baik hidupnya? Si Anu gerejanya, tapi enggak pelayanan, datang pun terlambat. Malah lebih hebat dia. Saya sungguh-sungguh melayani, tapi enggak. Nah, akhirnya itu tadi, karena tidak menikmati proses, tidak menikmati proses.
membandingkan prosesnya dengan proses orang lain, membandingkan prosesnya dengan proses orang lain, sehingga berujung dengan sungguh-sungguh. Nah, orang yang bersyukur itu tentu saja bahagia walaupun banyak kesulitan, karena ia percaya bahwa Tuhan yang menyertai. Ya, mari kita baca dalam Roma 5 ayat 3 dan 5. Proses itu berujung pada ketekunan. Ketekunan itu nanti berakhir pada pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Tentu kepada pengharapan Tuhan, kepada Tuhan. Karena berharap kepada Tuhan, ayat mencatat, tidak akan mengecewakan. Kita ayo bagi anak Tuhan, kita belajar mencintai proses di tengah-tengah hidup yang sudah menawarkan segala sesuatu serba instan. Kita hidup di zaman yang instan. Malas masak, tinggal tekan 15 menit datang. Semuanya serba instan. Mulai dari masak nasi, mulai dari sekolah, apapun saja bisa digapai dengan instan. Makanya ini berbanding terbalik dengan firman Tuhan. Dunia sudah berbanding terbalik dengan Tuhan. Kalau Tuhan katakan, ayo cintai proses, nikmati proses dengan bersyukur. Nah, tetapi kita di dunia kita sekarang ini, kita terus anak-anak remaja zaman sekarang gitu ya, mulai gitu ya, justru menyukai sistem yang instan. Kita ayo belajar mencintai proses sehingga kita bisa hidup bertahan lama begitu ya. Kalau tadi Raja Wali itu dia mencapai 5 bulan lamanya untuk melukai dirinya, untuk kebaikan diri sendiri, sehingga dia mampu bertahan 70 tahun. Kita kalau kita mampu gitu ya, menikmati proses, tentu Tuhan angkat kita gitu ya. Mari kita baca Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Roma 5 ayat 3, 4 dan ke-5. 1, 2, 3 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah mencurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, ayo kita malam hari ini kita belajar untuk mencintai proses dalam hidup kita, menikmati gitu ya, proses kita, memotivasi diri kita sendiri. Ya, gak usah lihat kiri, lihat kanan, bandingkan sana, bandingkan sini, tapi kita nikmati dan sabar bersyukur menunggu waktunya Tuhan mengangkat kita. Yang keenam, peringatan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, untuk menyadari bahwa segala penghakiman itu berasal dari Allah. Ya, Tuhan yang punya keadilan. Ayat 6, Mazmur 103 ayat 6 saya bacakan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi setiap orang yang diperas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita itu merasa tidak adil. Dalam bernegara kita merasa kadang tidak adil. Kita kaum minoritas, kalau sesuatu dikesampingkan. Dalam hal apapun kadang kita juga merasa, atau dalam pekerjaan perasaan yang muncul begitu ya, karena kita merasa ketidakadilan, sehingga akhirnya kita itu menuntut keadilan. Tetapi ingat bahwa Tuhan katakan bahwa tadi Tuhan menjalankan keadilan hukum bagi segala orang yang beras. Artinya supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah terus oleh Tuhan gitu ya, menjaga hati kita supaya kita tidak mengambil hak Tuhan. Hak Tuhan gitu ya, yang menjadi hakim. Nah, bagi kita praktiknya supaya kita itu tidak balas jahat dengan jahat. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Roma supaya mereka begitu ya, tidak sama dengan hidupnya dengan orang-orang Roma di masa itu yang membalas segala sesuatu, segala kejahatan dengan kejahatan. Ayo kita baca dalam Roma 12 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21.
Roma 19 ayat yang ke-21. Menurut hukum Taurat juga mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mengatakan begitu, justru kita harus bisa membalas kesehatan dengan kebaikan sehingga kita menimbun bara di atas kepalanya. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 19 ya. Roma 12 19 sampai 21. Roma 12 ayat 19 sampai 21. 1 2 3 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan membalas. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepala. 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah terhadap kejahatan dengan kebaikan. Gitu ya, ayo kita belajar gitu ya, supaya kita ya, tetap menjaga hati kita. Artinya nggak membalas jahat dengan jahat. Justru ketika orang berbuat jahat menjadi nilai plus untuk kita. Senang kalau ada orang yang mengusik kita, karena itu justru membuat kita menumpuk bara api di atas kepalanya, mendapat nilai poin plus kepada kita. Kalau ada orang yang berbuat jahat kita, atau ada seseorang yang berbuat tidak adil kepada kita, tetapi kita tidak balas, tetapi kita balas dengan yang baik, mendapat nilai poin plus dalam hidup kita. Yang terakhir sebelum kita datang bersujud menyembah Tuhan, 7 poin tadi. Ini poin yang terakhir, peringatan untuk tidak mengabaikan jalan-jalannya Tuhan. 103 tadi ayat yang ke-7. Kita baca kembali Mazmur 103 tadi ayat yang ke-7. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Mazmur 3 ayat 7 ini firman Tuhan, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah, ayat ini mengajak kita supaya kita dalam hidup kita itu tidak mengabaikan jalan-jalan Tuhan. Jalan kita lurus, tetapi ada dua yang sering sekali mengalihkan pikiran kita, ke kiri atau ke kanan. Makanya minggu lalu kita belajar, ada jalan yang tampaknya bagus tetapi berujung maut. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan ketika kita mau hidup menurut jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi kita tetap berjalan bersama Tuhan menurut kehendaknya Tuhan. Ya, ibarat kuda, kuda sado itu dipasang topeng, atau bukan topeng, apa namanya, supaya dia itu nggak lihat ke kiri dan ke kanan. Makanya ketika si pengendara itu dia tarik ke kiri, dia ke kiri, tarik ke kanan, pukul masuk ke depan, begitu ya, sehingga dia berjalan sesuai dengan si pengendara kuda itu ya, kalau kita lihat. Begitu. Tuhan juga inginkan kita begitu ya, tidak lihat kiri dan kanan, tetapi berjalan bersama Tuhan, berjalan maunya Tuhan, sehingga firman Tuhan katanya, setiap orang yang tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi berjalan menurut jalan-jalannya Tuhan, hidupnya beruntung kemanapun dia pergi. Kemanapun dia pergi. Nah, kalau sudah Tuhan katakan begitu, Tuhan tidak mungkin tidak menepati janjinya. Mari kita baca Yosua yang pertama ayat yang ke-7. Ayo kita perhatikan jalan-jalan kita. Hari-hari ini juga bisa kita koreksi. Tahun-tahun lalu kegagalan-kegagalan yang kita lalui, entahnya karena kita mencoba jalan kanan gitu ya. Harusnya kita lurus, tetapi kita lihat kanan itu kayaknya lebih cepat motong jalan supaya nyampe. Rupanya kita jatuh gitu ya. Atau ke kiri ini tampaknya jalannya mulus, kalau lurus ini berbatu-batu begitu ya. Nah, tetapi berujung maut. Kita mau berjalan bersama Tuhan gitu ya, tidak lihat kiri dan kanan, sehingga firman Tuhan katakan, janji Tuhan gitu ya, akhirnya ketika kita berjalan menurut jalannya Tuhan,
kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan beruntung. Yosua 1 ayat yang ke-7. Ayo hari-hari depan kita mau gitu ya, berjalan menurut jalannya Tuhan. Mari kita baca bersama Yosua yang pertama ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini peringatan kepada kita supaya kita itu ya berjalan gitu bersama Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi kita itu berjalan lurus bersama Tuhan sehingga kita beruntung kemanapun kita pergi. Ini yang menjadi renungan kita. Kita tidak tahu hari depan bagaimana, begitu ya. Tetapi ketika kita menguatkan hati kita, ketika kita memotivasi diri kita, menyadari segala sesuatu itu karena Tuhan dalam hidup kita. Kita mau berjalan bersama-sama Tuhan. Tuhan katakan tadi, kuatkan, teguhkan hatimu dan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan, tetapi berjalan menurut jalannya Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun situasi dunia dan negara kita, tentu Tuhan akan pelihara kita. Ini menjadi renungan kita. Semoga kita bisa mengerti, terlebih lagi kita bisa belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan bernyanyi memuliakan Tuhan, dan kita akan datang semua memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, tangannya selalu diulurnya. Biar berjalan Yesus Tuhan.
Ya